Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfani, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem operasi. Atau pertama, pengertian dari sistem operasi. Secara umum, sistem operasi ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. B. Sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi itu terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955, di mana generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kedua, yaitu generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, di mana pada generasi kedua ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah VMS dan IBS-YC. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka, sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat tahun pasca 1980-an sampai sekarang. Sistem operasi ini dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada komputer masa ini, pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface, di mana yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa generasi keempat ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana-mana. Komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Begitulah sejarah sistem operasi. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi di sini ada 7.
yaitu satu, menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Fungsi kedua itu mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Fungsi ketiga dari sistem operasi yaitu wadah program atau aplikasi, di mana aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Fungsi keempat yaitu menyajikan tampilan, di mana tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau Operation System. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkan pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya sehingga mudah dimengerti. Sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antara pengguna dengan perangkat keras yang digunakannya. Fungsi kelima dari sistem operasi yaitu mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasi kerja perangkat komputer, di mana segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks, menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Fungsi keenam dari sistem operasi yaitu mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan pengguna perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan, mengatur waktu yang digunakan, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Fungsi ketujuh dari sistem operasi itu mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program,
Sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program dalam komputer. Semua file yang tersimpan dalam komputer juga dilindungi oleh sistem operasi dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak mengaksesnya atau memiliki kendali atau suatu perangkat komputer. D. Macam-macam sistem operasi. Secara umum, sistem operasi yang digunakan itu ada 3, Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Di mana Microsoft Windows yaitu menciptakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an. Sampai hari ini sudah terdapat banyak versi Windows, tetapi versi-versi yang terbaru adalah Windows 10, dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Windows 8 dirilis pada tahun 2012 yang lalu. Windows 7 dirilis pada tahun 2009 dan Windows Vista dirilis pada tahun 2007 yang lalu. Windows sudah terpasang langsung pada komputer-komputer baru sehingga membuatnya menjadi sistem operasi yang populer. Jadi bisa dikatakan Microsoft Windows adalah Microsoft sistem operasi yang paling populer sampai sekarang ini. Kedua, sistem operasi Mac OS, di mana sistem operasi Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh atau disebut Mac. Semua versi Mac yang terbaru dikenal sebagai OS 10 atau diucapkan OS X, termasuk beberapa versi lainnya seperti El Capitan dirilis pada tahun 2015, Yosemite dirilis pada tahun 2014, Maverick dirilis pada tahun 2013, Mountain Lion dirilis pada tahun 2012, dan Lion dirilis pada tahun 2011. Berdasarkan State Counter Global State, pangsa pasar pengguna sistem operasi Mac OS kurang dari 10% dari pengguna global sistem operasi. Sistem statistik ini jauh lebih rendah dari persentase pengguna sistem operasi Windows, lebih dari 80%. Salah satu penyebabnya adalah bahwa harga komputer Apple cenderung lebih mahal, namun banyak orang lebih menyukai tampilan sistem operasi Mac OS X daripada Windows. Sistem operasi ketiga yaitu Linux, di mana Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Sistem operasi Linux berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietari atau modifikasi kode program hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pencipta Windows. Beberapa keuntungan Linux adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat Anda pilih sesuai keinginan Anda. Menurut State Counter Global Stat, pangsa pasar pengguna sistem operasi Linux kurang dari 2% dari pengguna global sistem operasi. Namun, sebagian besar komputer server menggunakan Linux karena relatif lebih mudah untuk dimodifikasi. Sekian dari itu penyampaian saya dalam konsep dasar sistem operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.